Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Taruna Madya Mahyudin Bismillahirrahmanirrahim, Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 2B dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Langsung saja dalam kesempatan malam ini saya akan menganalisis analisis mengenai dampak lingkungan di proyek kereta cepat Indonesia Cina atau sekarang yang biasa disebut KCJB. Langsung aja share screen. Ya, eh, saya membahas tentang jurnal kebijakan transportasi kereta api cepat Jakarta Bandung dalam mewujudkan lingkungan ramah dengan mewujudkan angkutan ramah lingkungan. Kita harus mengetahui apakah AMDAL itu, apakah analisis mengenai dampak lingkungan itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian yang sudah dilakukan dalam jurnal tersebut? Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan kebijakan transportasi kereta api cepat Jakarta-Bandung dalam mewujudkan angkutan ramah lingkungan. Itu adalah tujuan penelitiannya. Langsung saja dari aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan, pengadaan KA cepat Jakarta-Bandung dinilai pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI kurang memerhatikan tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup, serta dilandasi dengan kajian analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang kurang komprehensif. Salah satu tolak ukur dalam tinjauan tersebut, dampak langsung lingkungan yang terjadi adalah menurunnya ketersediaan air di beberapa lokasi serapan air akibat pembangunan infrastruktur kereta cepat dan juga pembangunan permukiman di sekitar tempat pemberhentian kereta cepat. Menurut ahli, proyek KA Cepat Jakarta Bandung justru akan menambah potensi penurunan kualitas lingkungan di sepanjang lintasan kereta. Di samping itu, pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung akan memanfaatkan 56,6 hektar lahan hutan produksi. Di samping itu akan terjadi dampak tidak langsung berupa alih fungsi lahan pertanian sebesar 150 hektar menjadi non pertanian di sekitar stasiun dan lintasan kereta cepat. Dan kita akan membahas mengenai fakta empirik yang terjadi di proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Yang pertama, fakta empiriknya adalah melakukan interpretasi secara tepat. Yang kedua, melukiskan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok maupun individu. Selanjutnya, mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu dan kelompok serta pengalaman informan. Yang terakhir adalah memahami di balik data yang tampak berdasarkan penciptaan gambaran secara holistik yang dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan informasi secara rinci. Jadi ada kegiatan menentukan layak tidaknya kebijakan kereta cepat Jakarta Bandung dengan disubstitusinya jenis pergerakan dari kereta api konvensional dan moda berbasis jalan raya kepada KA Cepat Jakarta Bandung ini akan mengurangi emisi karbon perharinya.
Ini adalah tabel mengenai pengurangan emisi karbon per harinya. Dijelaskan proyek ini akan menggusur masyarakat rentang yang tidak dalam rentang yang tidak sedikit. Terdapat 1.200 hingga 300 rumah tangga yang mesti digusur untuk melakukan pembangunan kereta api cepat ini. Ini adalah mohon maaf, ini adalah tabel grafik yang tentang pengurangan emisi karbon per harinya. Dalam tabel ini dijelaskan jika di, jika lewat rute Bandung, karbon emisi per harinya akan berkurang secara drastis dengan tanpa proyek ini. Selanjutnya berbeda dengan jika lewat Jakarta Cirebon. Selanjutnya upaya memecahkan masalah transportasi terutama antara Jakarta Bandung. Informan kunci menjelaskan bahwa proyek pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung telah tercantum dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Perubahan 2014-2019 dan pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung tersebut bukanlah sebuah proyek baru. Perencanaannya sudah tercantum dalam dokumen Rencana Induk Keretapian Nasional atau RIPNAS 2030, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KA Cepat Jakarta Bandung, yaitu untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan mendukung pembangunan di wilayah Jakarta Bandung. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tataran kebijakan KA Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu bentuk dari pembangunan modernisasi sistem transportasi Indonesia untuk meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan massal di daerah perkotaan dan layanan angkutan transportasi yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional atau PKN. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek potensi bencana di jalur KA Cepat Jakarta Bandung. Hasil FGD menunjukkan bahwa aspek potensi risiko kebencanaan seperti keberadaan struktur geologi antara lain sesar, gerak tanah, gempa, dan curah hujan tinggi telah dikaji dalam AMDAL dan telah disediakan upaya mitigasi dan sistem deteksi dini. Selanjutnya aspek angkutan ramah lingkungan transportasi berkelanjutan. Hasil FGD bahwa dalam proses AMDAL KA Cepat Jakarta Bandung terdapat 3 strata penelitian, yaitu tingkat yang pertama tingkat proyek yang dianalisis dampaknya atau disebut Environmental Impact Assessment atau IEA. Yang kedua adalah penelitian tingkat strategis seperti pembangunan wilayah dan pembangunan sektoral yang disebut sebagai analisis tingkat strategis atau secara teori disebut Strategic Environmental Assessment atau SEA, atau dalam aturan kita disebut kajian lingkungan hidup strategis. Dan yang terakhir adalah analisis lingkungan yang memengaruhi sistem penopang kehidupan atau life support system atau disebut life cycle assessment atau LCA.
Secara teori ada lagi kajian yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu analisis lingkungan yang mempengaruhi penopang, yaitu tadi tentang life support system. Lebih lanjut, kajian lingkungan yang telah dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KL atau KLHK adalah AMDAL untuk proyek Cepat Jakarta Bandung, bukan keseluruhan program. Rencana untuk proyek ini sudah disampaikan dalam bentuk kerangka acuan AMDAL pada Oktober 2015 dan pada usul resmi perihal arahan penyusunan dokumen lingkungan pada 4 November 2015. Kegiatan konstruksi pembangunan jalan KA Cepat Jakarta Bandung direncanakan dimulai pada 2016 dan kegiatan operasional direncanakan dimulai pada 2019-2020. Dari hasil proses triangulasi dikemukakan bahwa pada saat groundbreaking pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, 21 Januari 2016 telah dilakukan upaya sosialisasi antara lain dengan pengumuman di harian terbit dan pikiran rakyat edisi Sabtu 12 Desember 2015. Seperti sudah disajikan tadi bahwa pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung ini sebenarnya sudah disosialisasikan ke masyarakat sekitaran jalur KA Cepat Jakarta Bandung. Namun yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa polemik yang terjadi seperti penggusuran lahan dan penggusuran pemukiman. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembangunan KA Cepat Jakarta Bandung menggunakan sumber energi terbarukan. Menggunakan sumber energi ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim serta pemanasan global yang disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang tinggi. Hal ini juga bisa memicu kurangnya pasokan minyak yang ada di bumi, sehingga kandungan minyak yang ada di bumi makin lama akan semakin habis. Banyak yang mengumumkan bahwa energi terbarukan adalah sebagai antitesis untuk bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Lebih lanjut ditegaskan bahwa energi terbarukan perlu digunakan untuk bahan energi KA dengan untuk bahan energi ke depan KA Cepat Jakarta Bandung pulang pergi. Kalau untuk waktu dekat KA Cepat Jakarta Bandung pulang pergi tersebut akan digerakkan dengan tenaga listrik yang tentu pula ramah terhadap lingkungan. Hasil FGD menjelaskan bahwa sumber energi tak terbarukan adalah hal yang akan semakin berbanding terbalik dengan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber daya energi yang ada di bumi yang mampu digunakan untuk kelangsungan hidup manusia selama bertahun-tahun. Namun tidak bisa terbarukan karena stok dan pasokannya terbatas. Hal ini secara tidak langsung mengacu pada minyak bumi sebagai sumber energi terbesar yang ada di bumi dan tidak dapat diperbarui lagi. Ini adalah kekurangan dari sumber energi yang terbarukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tadi lupa tentang RPJMN ini atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Perubahan 2014-2019. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya proyek ini sudah lama, bahkan sejak 2011 itu sudah ada rencana yang sudah tertam di Repnas 2030. Tadi saya sudah baca tentang RPJMN ini, ada 2 buku yang saya baca tadi tentang lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2014-2019. Saya sudah baca tadi, memang ada proyek ini sudah
sudah lama di sudah sudah lama itu sudah lama direncanakan tapi baru terlaksana beberapa tahun lalu. Dan mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis yang saya buat ini bermanfaat sebagai pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.